Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angelia Fitria Utami dari kelas A semester 1 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Mata kuliah Ilmu Pendidikan dosen pengampu Bapak Mawardi SSI MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi ilmu pendidikan, yaitu konsep dasar ilmu pendidikan. Hakikat pendidikan. Untuk mengetahui hakikat pendidikan, kita harus mengetahui pengertian ilmu pendidikan terlebih dahulu. Apa itu ilmu pendidikan? Ilmu pendidikan adalah dua kata yang dipadukan, yaitu ilmu dan pendidikan. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan sesuatu yang telah teruji kebenarannya dan sebuah alat untuk membuktikan sains. Sedangkan pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. Usaha yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah kemauan, tekad, niat. Nah, lalu orang dewasa yang dimaksud di sini ialah orang yang memiliki jiwa kepemimpinan, mampu membimbing, dan orang yang memiliki pemikiran dewasa. Karena banyak orang yang sudah dewasa namun pemikirannya masih kekanak-kanakan. Menurut Redia Mudiaharjo, ilmu pendidikan merupakan sistem pengetahuan tentang pendidikan yang diperoleh melalui sebuah penelitian atau riset. Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu usaha manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang didapat dari lembaga formal, non-formal, dan informal. Apa sih bedanya lembaga formal, non-formal, dan informal? Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, seperti SD, SMP, dan SMA. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, contohnya sanggar. Sementara itu, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan, contohnya sopan santun, etika, dan moral. Pembahasan kedua, yaitu tentang unsur-unsur pendidikan. Dalam kegiatan pendidikan, ada 6 unsur pendidikan yang dapat membangun pola interaksi. Unsur-unsur ini tidak bisa dipisahkan, karena kesemua unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi atau saling melengkapi. Yang pertama, ada unsur tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama tujuan umum, yaitu tujuan yang menjiwai pekerjaan mendidik dalam segala waktu dan keadaan. Tujuan umum ini untuk mencapai kedewasaan. Lalu yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus adalah pengkhususan dari tujuan umum, terdapatnya perbedaan individu anak didik, misalnya perbedaan bakat dan minat. Ketiga, tujuan sementara, yaitu karena perjalanan untuk mencapai tujuan umum tidak dapat dicapai secara sekaligus karena perlu ditempuh setingkat demi setingkat atau tahap demi tahap. Misalnya setelah tamat SD siswa melanjutkan ke jenjang SMP, lalu setelah tamat SMP lanjut lagi ke SMA. Keempat, tujuan perantara yaitu tujuan yang dilihat sebagai alat dan harus dicapai lebih dahulu demi kelancaran pendidikan selanjutnya. Misalnya anak dapat membaca dan menulis. Lalu kelima, tujuan insidental yaitu tujuan yang bersifat sesaat karena adanya situasi yang terjadi secara kebetulan. Misalnya, seorang ayah memanggil anaknya dengan tujuan anak mencapai kepatuhan. Lalu unsur kedua, unsur guru, yaitu orang yang memikul pertanggungjawaban untuk mendidik. Dwi Nugroho Hidianto mengatakan pendidikan ini meliputi orang dewasa, orang tua, guru, pemimpin masyarakat, dan pemimpin agama. Ketiga, unsur siswa. Sutari dari Hasbullah mengemukakan peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Keempat, unsur lingkungan. Menurut Sartain dalam Hasbullah, lingkungan meliputi kondisi dan alam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, dan juga perkembangan. Kelima, unsur alat pendidikan. Dalam pengertian yang luas, alat pendidikan meliputi juga unsur-unsur pendidikan yang lain seperti tujuan pendidikan peserta, Kelima, unsur alat pendidikan. Dalam pengertian yang luas, alat pendidikan meliputi juga unsur-unsur pendidikan yang lain seperti tujuan, pendidik, peserta didik, dan lingkungan pendidikan, serta kepemimpinan kepala sekolah. Ditinjau dari segi wujudnya, maka unsur alat-alat pendidikan itu ada 2. Yang pertama, perbuatan pendidik mencakup nasihat, teladan, larangan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, benda-benda sebagai alat bantu mencakup meja, kursi, papan tulis, dan lain-lain. Keenam, unsur kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Landasan ilmu pendidikan.
Berdasarkan sumbernya, landasan ini dibagi menjadi 3, yaitu landasan filosofis pendidikan. Apa sih landasan filosofis pendidikan itu? Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek. Yang kedua, ada landasan hukum, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Lalu yang ketiga, landasan ilmiah atau deskriptif, yaitu asumsi-asumsi tentang kehidupan manusia sebagai sasaran pendidikan apa adanya yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.